Rusia disebut-sebut telah membuat zona abu-abu di wilayah Kharkov di Deep State. Hal ini membuat khawatir pihak Ukraina, karena kebiasaan pasukan Vladimir Putin jika akan menguasai sebuah daerah. Area abu-abu dilakukan oleh militer Rusia sebelum menguasai atau membuat kemajuan di suatu daerah yang diserang. Pada Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024, malam hingga Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024, pagi. Area abu-abu di publik militer Deep State menandai sejumlah daerah yaitu Desa Strelka Krasnu-Palnaya Borisovka, dan juga menuju Volchansk. Secara umum, militer Ukraina bahwa Federasi Rusia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan kemajuan besar, tetapi tidak diketahui berapa banyak kekuatan utama yang siap digunakan untuk manuver ini. Deep State juga menulis bahwa kendaraan lapis baja Rusia menerobos Desa Palnaya dekat Kharkov, namun hancur. Sebelumnya, 3 unit peralatan dibakar di utara pemukiman Morokhovets-Oleinikovo. Tidak disebutkan apakah semua kendaraan yang menerobos hancur. Sebaliknya, Reuters mengutip sumber militer tingkat tinggi dari Ukraina, menulis bahwa Rusia maju 1 kilometer pagi ini di daerah Volchansk di wilayah Kharkov. Dengan cara ini, Rusia berupaya menciptakan zona penyangga, kata sumber itu. Menurutnya, pasukan Rusia berusaha untuk mendorong angkatan bersenjata Ukraina mundur 10 km dari perbatasan Rusia dan pasukan Kyiv berusaha membendung mereka. Sementara media asal Moskow, Russia Today memberitakan pasukan Putin telah merebut 2 permukiman di wilayah Kharkov dan Donbas dari pasukan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukan mengusir pasukan Ukraina dari desa Kislovka, sekitar 25 km sebelah timur Kupiansk, pusat logistik utama Ukraina di wilayah tersebut. Pengumuman ini disampaikan 2 hari setelah dilaporkan adanya perebutan desa Kotliarovka, tepat di sebelah selatan Kislovka. Perkembangan ini tampaknya menandakan intensifikasi pertempuran di poros Kharkov, di mana garis depan yang kira-kira membentang di sepanjang perbatasan antara wilayah Kharkov di Ukraina dan Republik Rakyat Lugansk di Rusia sebagian besar tetap statis selama berbulan-bulan. Pasukan Rusia juga telah membebaskan desa Novokalinovo di Republik Rakyat Donetsk Rusia, klaim kementerian tersebut. Desa ini terletak tepat di sebelah timur Ocheretino, pusat kereta api utama di wilayah tersebut dan benteng penting karena posisinya yang tinggi. Pasukan Rusia menerobos garis pertahanan Ukraina di dekat Ocheretino pada akhir April, dan pembebasan penuh kota tersebut diumumkan oleh Kementerian Pertahanan pada hari Minggu. Jatuhnya Ocheretino rupanya menjadi masalah besar bagi pasukan Ukraina yang ditempatkan di wilayah tersebut, karena menyebabkan hilangnya beberapa desa di sekitar kota dalam hitungan beberapa hari. Di Ukraina, kekalahan Ocheretino banyak disalahkan pada Brigade Mekanik ke-115, yang dilaporkan meninggalkan posisinya tanpa perintah untuk melakukannya. Komando Ukraina mengerahkan pasukan cadangan dalam upaya untuk merebut kembali wilayah tersebut, termasuk Brigade Mekanik ke-47, Magura, dengan kendaraan lapis baja yang dipasok barat, termasuk tank M1 Abrams buatan AS dan kendaraan tempur infanteri Bradley. Namun, unit tersebut, yang di Ukraina digambarkan sebagai kekuatan elit, tampaknya gagal menstabilkan situasi. Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengatakan pasukan Rusia memegang kendali penuh atas situasi medan perang dan terus bergerak maju. Sepanjang bulan April, pasukan Ukraina rata-rata kehilangan sekitar 1.000 tentara per hari, kata menteri tersebut awal bulan ini, dan memperkirakan kerugian militer Kiev mencapai 111.000 tentara pada tahun ini saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.